Summoning Japan. Episode 1 Kontak. Jauh dari 3 peradaban besar, di wilayah laut yang dikenal sebagai Timur Raya, dulunya terbentang sebuah benua. Dengan luas sekitar setengah dari Australia, benua itu terlalu kecil untuk disebut benua, namun terlalu besar untuk disebut pulau. Di benua yang dikenal sebagai Rhodenius ini, terdapat 3 negara. Kerajaan Kwatoine adalah negara agraris dengan tanah yang subur dan lumbung yang luas. Kerajaan Kuira adalah negara miskin dengan wilayah gurun yang luas di mana tanaman tidak dapat tumbuh. Kerajaan Louria, sebuah bangsa yang hanya dihuni oleh manusia, terus menganiaya elf, para kurcaci, manusia binatang, dan lainnya, serta bertujuan untuk menyatukan Rhodenius. Kerajaan Kuila dan Kepangeran Kwatoine telah saling membantu dan mendukung, serta melawan kerajaan Louria. Di kedua negara tersebut, sepertiga dari populasi terdiri dari manusia setengah hewan seperti elf, kurcaci, dan manusia binatang, sehingga mustahil untuk mempertahankan hubungan baik dengan Louria, yang menganjurkan pemusnahan manusia setengah hewan, dari sudut pandang kebijakan. Pukul 8 pagi tanggal 24 Januari 1639 kalender pusat. Skuadron naga terbang ke-6 dari Kepangeran Kwatoine. Langit cerah dan terang hari itu. Marpatima, seorang ksatria naga yang mengemudikan waif, sedang bertugas patroli di bagian timur laut Kadipaten. Di sebelah timur laut kerajaan, tidak ada negara. Di sebelah timur, hanya laut yang terbentang, dan meskipun banyak petualang telah menjelajah ke timur untuk mencari tanah baru, tidak ada satupun yang pernah kembali. Kebutuhan akan tugas patroli muncul akibat ketegangan yang terus berlanjut dengan kerajaan Louria. Untuk mendeteksi dan menangkal potensi serangan mendadak atau serangan sayap oleh kapal perang sejak dini, ia telah mengirim rekannya ke langit timur laut Kadipaten tersebut. Dia menemukan sesuatu. Apa itu? Aku melihat sesuatu di langit di tempat yang seharusnya hanya ada diriku sendiri. Biasanya, itu hanya bisa berupa waif sekutu. Dari Louria sampai sini, jangkauan waif sama sekali tidak mencukupi. Tampaknya ketiga lingkup peradaban utama memiliki kapal perang pembawa naga terbang yang disebut induk naga, tetapi kapal-kapal tersebut seharusnya tidak berada di tempat-tempat di luar lingkup peradaban ini. Benda terbang itu, yang tadinya tampak seperti titik kecil, terus mendekati kami. Saat semakin mendekat, aku yakin itu bukan waif sekutu. Mereka belum melebarkan sayapnya. Dia segera menggunakan alat komunikasi untuk melapor ke markas besar. Kami telah mendeteksi unit kavaleri yang tidak dikenal. Kami akan segera menyerang dan memastikan lokasinya. Lokasi saat ini, perbedaan ketinggiannya hampir tidak ada. Dia bermaksud menyalip saya sekali lalu mendekat. Saya melewati seekor kuda yang tidak dikenal. Menurut pengamatannya, objek itu sangat besar. Objek itu tidak mengepakkan sayapnya, 4 benda yang menempel pada sayapnya berputar-putar. Badan pesawat dan ujung sayapnya berkilauan dan bersinar terang. Pesawat itu berwarna putih, dengan lingkaran merah yang dicat di badan pesawat dan sayapnya. Dia berbalik dan mengepakkan sayap tunggangannya yang tercinta. Tekanan angin sangat kuat, dan dia merasa seperti akan terhempas. Dia bermaksud untuk menempuh jarak itu dalam sekali jalan, tetapi dia sama sekali tidak bisa mengejar. Kecepatan maksimum waif adalah 235 km per jam. Ia memiliki kecepatan hampir terkuat di antara makhluk hidup, lebih cepat dari kuda, dan merupakan penguasa langit yang sangat lincah, meskipun tampaknya ada jenis yang lebih maju di 3 peradaban besar. Tapi aku sama sekali tidak bisa mengimbanginya. Saya sama sekali tidak tahu apakah pihak lain itu makhluk hidup atau sesuatu yang lain. Sialan, siapa sih orang itu? Mengherankan, perintah-perintah aku sedang berusaha menemukan kavaleri terbang, tetapi perbedaan kecepatannya terlalu besar. Aku tidak bisa mengejar. Kavaleri terbang itu bergerak maju menuju daratan utama, Mihar, ulangi. Mereka bergerak maju menuju Mihar. Setelah menerima laporan tersebut, pusat komando langsung dilanda kepanikan, seperti mengaduk sarang lebah. Sebuah kendaraan tak dikenal yang bahkan seekor waif pun tak bisa tangkap, tampaknya terbang menuju Mihar, jantung ekonomi kerajaan Kwatoine. Jika kita diserang, itu akan memengaruhi prestise militer. Dilihat dari kecepatannya, pesawat itu kemungkinan besar sudah memasuki wilayah udara daratan utama. Perintah dikirimkan melalui sihir komunikasi. Seluruh pesawat dari skuadron Hiryu ke-6, lepas landas. Sebuah pesawat tak dikenal mendekati Mihar dan diakini telah memasuki wilayah udara kita. Tembak jatuh pesawat itu di tempat. Saya ulangi, tembak jatuh pesawat itu di tempat. 12 waif lepas landas dari landasan pacu satu demi satu. Mereka semua menuju medan pertempuran dengan kekuatan penuh.
Mereka melayang ke langit biru yang jernih. Skuadron Flying Dragon ke-6 cukup beruntung karena berhadapan langsung dengan pesawat tak dikenal tersebut. Menurut laporan, lawan tersebut tampaknya mampu terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Jika lawan Anda terlalu cepat, satu-satunya kesempatan Anda adalah sepersekian detik saat Anda berpapasan dengannya. Ke-12 anggota unit Hiryu berbaris lurus dan membuka mulut mereka. Rentetan proyektil pembakar. Tak ada naga terbang yang bisa selamat dari serangan ini. Sebuah bola api perlahan terbentuk di dalam mulutnya. Pada saat itu, makhluk tak dikenal itu mulai naik. Bagi mereka, yang sudah terbang pada ketinggian maksimum wave yaitu 4.000 meter, ini adalah kejadian yang tak terduga. Dengan kemampuan mendaki yang luar biasa, pesawat ini dengan cepat mencapai ketinggian tertentu. Skuadron naga terbang ke-6 berhasil mundur tanpa pernah mendekati pasukan kavaleri tak dikenal tersebut dalam jangkauan tembaknya. Kami telah melihat sebuah kendaraan tak dikenal dan sedang bersiap untuk menyerang. Tetapi kendaraan tak dikenal tersebut telah naik dan bergerak menuju Mihar pada ketinggian yang sangat tinggi. Mengulangi. Ine, Komandan Ksatria Pertahanan Mihar, mendongak ke langit setelah menerima laporan dari skuadron naga terbang ke-6. Secara umum, metode penyerangan target darat dari naga terbang adalah dengan menyemburkan bola api dari mulut mereka. Meskipun metode seperti menebar panah atau menjatuhkan batu telah dipertimbangkan di masa lalu, makhluk terbang tidak dapat membawa benda berat. Jika mereka datang sendirian, mereka tidak akan mengalami banyak kerusakan meskipun diserang. Saya menduga tujuan mereka adalah pengintaian. Itu akan dilakukan. Tapi sebenarnya apa itu? Suatu entitas tak dikenal yang bahkan Hiryu pun tak mampu mengejarnya. Sesuatu yang menakutkan yang terbang melampaui batas ketinggian Hiryu akan segera muncul di atas kota ekonomi Mihar. Komandan Ine menatap langit dengan tajam. Terdengar suara dari kejauhan. Itu adalah suara dengung yang asing. Dan setelah beberapa saat, suara itu muncul di atas Maihar. Benda itu turun dan berputar-putar di langit. Sebuah objek aneh dan tidak biasa, besar dan putih, dengan sayap yang tidak mengepak, mengeluarkan suara-suara menyeramkan, dan lingkaran merah yang dicat di sayap dan badannya. Itu jelas merupakan pelanggaran wilayah udara kami, tetapi Hiryu masih dalam perjalanan dari jauh, dan meskipun kami memiliki sarana untuk menyerang, pesawat itu mendekat terlalu cepat kali ini, dan kami tidak punya waktu untuk mempersiapkan apapun. Pada kenyataannya, saat ini belum ada. Objek tersebut berputar-putar di atas Maihar beberapa kali sebelum terbang menjauh ke arah timur laut. Komite Politik Kepangeranan Kuataene. Pada pertemuan perwakilan nasional ini, Perdana Menteri Kanata merasa khawatir. Kemarin, sebuah laporan datang dari Biro Urusan Militer, yang mengawasi pertahanan dan urusan militer Kepangeranan Kuataene, yang menyatakan bahwa sebuah objek tak dikenal telah memasuki Maihar dari langit, berputar-putar di atas kota, dan kemudian pergi. Konon, pesawat-pesawat itu menyerang dengan kecepatan dan ketinggian yang sangat tinggi sehingga Flying Dragon sama sekali tidak mampu mengimbangi. Kebangsaan pesawat itu sama sekali tidak diketahui, dan konon ada lingkaran merah yang dicat di sisinya. Tetapi tidak ada negara di dunia ini yang memiliki bendera yang hanya terdiri dari lingkaran merah. Kanata berbicara. Semuanya, apa pendapat kalian tentang laporan ini, bagaimana kalian menafsirkannya? Departemen Analisis Informasi mengangkat tangan dan berbicara. Menurut Departemen Analisis Informasi, objek tersebut sangat mirip dengan mesin terbang yang sedang dikembangkan oleh MU, sebuah kekuatan besar di lingkaran peradaban kedua barat, salah satu dari 3 lingkaran peradaban utama. Namun, bahkan mesin terbang terbaru yang sedang dikembangkan di MU hanya memiliki kecepatan maksimum 350 km per jam, sedangkan objek terbang ini jelas melebihi 600 km per jam. Tapi, apa? Ya, kami telah menerima laporan bahwa sebuah negara baru telah muncul jauh di sebelah barat MU, di luar lingkup peradaban, dan sedang menimbulkan kekacauan dengan menguasai negara-negara tetangga. Mereka menyebut diri mereka Kekaisaran ke-8 dan menyatakan perang terhadap aliansi negara-negara di benua dalam lingkup peradaban kedua, menurut informasi yang kami terima kemarin dari Departemen Intelijen kami. Kami sama sekali tidak tahu senjata apa yang mereka gunakan. Tawa samar terdengar di seluruh ruangan. Kenyataan pahitnya adalah bahwa sebuah negara yang baru muncul, di luar lingkup peradaban yang sudah mapan, telah menyatakan perang terhadap kelima kekuatan besar di dalam lingkup peradaban kedua, yang 2 diantaranya termasuk dalam 3 lingkup peradaban utama. Itu sungguh tindakan yang sangat ceroboh. Namun, Kekaisaran ke-8 konon terletak jauh di sebelah barat MU, dan bahkan jarak ke MU lebih dari 20.000 km dari negara kita. Tidak mungkin objek ini adalah objek tersebut. Pertemuan kembali ke titik awal. Pada akhirnya, kita tetap tidak mengerti. Dengan ketegangan yang sudah tinggi dengan kerajaan Louria dan negara yang berada dalam keadaan hampir darurat,
Informasi yang meresahkan ini menimbulkan sakit kepala bagi kepemimpinan. Jika mereka sekutu, yang perlu mereka lakukan hanyalah melakukan kontak. Fakta bahwa mereka sengaja melakukan tindakan permusuhan seperti melanggar wilayah udara kita menunjukkan dengan jelas bahwa mereka adalah musuh. Pada saat itu, seorang pejabat muda dari Kementerian Luar Negeri tiba-tiba masuk ke dalam rapat komite politik dengan napas terengah-engah. Ini sangat tidak biasa. Ini jelas merupakan keadaan darurat. Apa yang sedang terjadi? Menteri Luar Negeri meninggikan suaranya. Aku akan melaporkan ini. Seorang eksekutif muda memulai laporannya. Secara ringkas, laporan tersebut mencakup poin-poin berikut. Pagi ini, sebuah kapal raksasa, dengan panjang sekitar 230 meter, muncul di laut sebelah utara Kepangeranan Kuataene. Ketika Angkatan Laut melakukan inspeksi, mereka menemukan seorang utusan dari Jepang yang menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki niat bermusuhan. Hasil investigasi mengungkapkan hal-hal berikut. Harap dicatat bahwa pernyataan-pernyataan ini berdasarkan keterangan dari individu tersebut. Negara Jepang tiba-tiba muncul di dunia ini. Karena semua hubungan dengan dunia asal telah terputus, pesawat patroli melakukan pengawasan di area sekitarnya. Selama waktu ini, mereka menemukan daratan. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena telah melanggar wilayah udara Anda saat memasuki wilayah negara Anda sebagai bagian dari kegiatan patroli kami. Saya ingin mengadakan pembicaraan dengan Kepangeranan Kuataene. Ceritanya begitu luar biasa sehingga semua orang di komite politik tidak bisa mempercayainya. Namun, faktanya sebuah kapal dengan mudah memasuki wilayah udara di atas kota kemarin, dan muncul laporan tentang sebuah kapal yang luar biasa besar dengan panjang 230 meter. Meskipun gagasan tentang seluruh negara yang dipindahkan ke dunia lain mungkin muncul dalam mitologi, saya percaya hal itu mustahil terjadi dalam kenyataan. Namun, karena kekuatan Jepang sebagai sebuah negara memang nyata, saya memutuskan untuk bertemu dengan utusan khusus terlebih dahulu.